Yang terhormat kepada Bapak Lim Jin sebagai dosen visualisasi data, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil proyek kami, yaitu proyek WAS. Saya Stefanus Dewangga Satriaji, NPM 61620011106. Halo, perkenalkan nama saya Pascalista Cahyadi, NPM 0162201006. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai story yang pertama, yaitu tentang bagaimana data penjualan buku selama 1 tahun dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam perubahan nilai pada data. Dan saya akan menjelaskan pada bagian story point yang pertama dan yang kedua. Untuk story point yang pertama, di sini kami sudah membuat untuk sales amount yang paling kecil kami warnai hijau muda. Untuk sales amount yang paling besar kami warnai hijau tua, dan bisa kita lihat untuk penjualan buku bulanannya di tahun 2193 pada bulan Januari hingga bulan Mei, penjualan itu berada di bawah rata-rata $58.000, dan untuk bulan Oktober November berada di bawah, juga di bawah rata-rata penjualan, yang dimana rata-rata penjualannya itu $58.000. Dan untuk bulan Juni hingga September berada di atas rata-rata penjualan, total penjualan. Lalu untuk bulan Desember juga berada di atas rata-rata. Untuk bulan Juni total penjualannya itu di $65.000. Lalu untuk bulan Juli total penjualannya itu di $102.000. Dan yang tertinggi ini di bulan Agustus berada di total penjualan di $107.000. Lalu mengalami penurunan di bulan September dengan total penjualannya $66.000. Dan untuk yang terakhir di bulan Desember sales amount itu $74.000. Dan di bawah sini terdapat data penjualan buku aktual versus ramalan 1 tahun ke depan. Data penjualan buku pada tahun 2193 yang bulanan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ramalan 1 tahun ke depannya, yaitu 2194, pada bulan Januari hingga bulan Desember menghasilkan total penjualan di $64.000. Lalu lanjut ke story point yang kedua. Di sini menjelaskan di mana penjualan buku untuk setiap genre, dan bisa kita lihat penjualan tertinggi itu berada di $292.000, ini mana genrenya itu science fiction or fantasy. Dan untuk penjualan terendah berada di genre memoir, dan total penjualannya itu $8.000. Dan untuk grafiknya sendiri bisa dilihat di bawah ini untuk kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Dan untuk penjualan di science fiction or fantasy itu untuk kuartal pertamanya berada di $39.000 total penjualannya, lalu kuartal kedua itu $69.000, lalu untuk kuartal ketiga itu di $117.000, dan mengalami penurunan di kuartal keempat dengan total penjualannya $68.000 dan totalnya itu $292.000. Lalu kita masuk ke genre yang adult. Untuk penjualan di kuartal pertamanya itu di $7.000, lalu kuartal kedua total penjualannya itu di $12.000, lalu kuartal ketiga berada di $20.000 total penjualannya, lalu mengalami penurunan di kuartal keempat dengan total penjualan $13.000. Lalu kita masuk ke genre children. Untuk kuartal pertama total penjualannya itu di $8.000, lalu kuartal keduanya itu total penjualannya $14.000, dan naik lagi di kuartal ketiga itu di $22.000 dan mengalami penurunan di kuartal keempat dengan total penjualan di $13.000 dan total penjualannya itu di $57.000. Lalu kita masuk ke genre fiction. Di genre fiction ini untuk kuartal pertamanya total penjualan di $14.000, lalu di kuartal kedua itu dengan total penjualannya $21.000, kuartal ketiga itu total penjualan $35.000 dan mengalami penurunan di kuartal keempat di $21.000.
dan total penjualannya yaitu $91.000. Lalu kita masuk ke penjualan terendah di genre memoir. Genre memoir ini pada kuartal pertama total penjualan itu $1.000, lalu kuartal keduanya itu di $2.000, lalu kuartal ketiga total penjualannya itu di $4.000, lalu mengalami penurunan kuartal keempat yaitu di $2.000. Lalu kita masuk lagi ke genre misteri. Untuk penjualan buku di kuartal pertamanya itu di $15.000. Lalu kuartal kedua total penjualan itu $25.000. Lalu di kuartal ketiga total penjualan itu $42.000. Lalu mengalami penurunan di kuartal keempat, yang dimana total penjualan ini $23.000 dan total penjualan besar keseluruhan di $106.000. Lalu kita masuk ke genre non-fiction. Non-fiction ini pola grafiknya sedikit berbeda dengan yang lain. Untuk genre non-fiction ini penjualan di kuartal pertamanya itu total penjualannya $2.000. Lalu kuartal kedua itu total penjualannya $3.000 dan kuartal ketiga total penjualannya $5.000 dan mengalami kenaikan di kuartal keempat dengan total penjualannya $6.000 dan total penjualan itu secara keseluruhan adalah $16.000. Lalu kita masuk ke terakhir, genre romance. Penjualan di kuartal pertamanya itu di $10.000, lalu kuartal kedua total penjualannya $18.000, lalu masuk ke kuartal ketiga total penjualannya $28.000, lalu kita masuk ke kuartal keempat total penjualannya $16.000 dan total penjualan selama setahun itu sebanyak $72.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan perolehan penjualan dari buku dengan banyaknya penghargaan yang diterima oleh buku tersebut, serta rating buku. Nah, kami menggunakan parameter banyaknya penghargaan dan juga rating buku untuk menilai apakah buku tersebut akan memperoleh penjualan yang tinggi atau tidak. Nah, pada grafik yang pertama ini, di sini ada diagram batang di mana sumbu horizontalnya menyatakan judul dari buku tersebut. Nah, di sini ada 5 buku yang memiliki penjualan tahunan yang terbaik, jadi kami pilih ada 5 judul buku. Kemudian untuk sumbu vertikalnya di sini menyatakan banyaknya penjualan dari buku tersebut dalam satuan dolar. Nah, dari kelima buku ini, banyaknya penghargaan itu direpresentasikan dengan warna. Nah, warna ini semakin ke kiri, semakin gelap, yaitu warna merah. Itu artinya banyak penghargaan semakin sedikit. Semakin ke kanan, yaitu warna kuning, artinya banyaknya penghargaan semakin cerah warnanya, maka banyak penghargaan pun semakin banyak. Di sini untuk banyak penghargaan dari kedua buku, posisi kelima dan posisi keempat, itu penghargaannya yang diperoleh adalah 0. Jadi tidak ada penghargaan sama sekali, oleh karena itu warnanya merah. Nah, untuk kedua buku dari posisi 3 dan posisi 2, sini ada penghargaan yang diperolehnya itu ada masing-masing 1. Dan untuk posisi pertama, di sini ada penghargaan yang diperoleh yaitu sebanyak 2 penghargaan. Jadi ada korelasi positif antara banyaknya penghargaan dengan banyaknya juga penjualan dari buku tersebut. Nah, semakin tinggi penjualan tersebut di sini, maka semakin banyak pula penghargaan yang diperoleh. Oke, selain dari penghargaan yang diperoleh, kami juga melihat korelasi antara dari rating buku dengan penjualan bukunya. Untuk melihat korelasi antara rating dengan penjualan, kami memerlukan suatu plot, yaitu scatter plot, untuk melihat hubungan antara rating dengan penjualan buku. Di sini sumbu horizontal kami nyatakan sebagai rating dari buku tersebut, dan sumbu vertikalnya menyatakan dari penjualan dari buku tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data-data dari buku tersebut memiliki rating paling kecil ini
Dan paling besar ratingnya itu ini, yang semakin ke kanan. Jadi data terkumpul di sebelah kanan sini. Tidak ada rating yang di bawah nilai 2. Apabila kami menggunakan suatu trendline, di sini trendline-nya kami gunakan dalam bentuk eksponensial. Karena kami lihat datanya pun dia terjadi lonjakan yang besar, terutama pada lentang ini. Nah, apabila kami gunakan suatu trendline yang eksponensial ini, kita bisa lihat bahwa adanya korelasi positif antara rating buku dengan penjualan buku. Jadi kesimpulannya, baik penghargaan dan rating buku, keduanya memiliki korelasi positif terhadap penjualan dari buku tersebut. Oke, selanjutnya untuk poin yang terakhir dari story yang pertama ini, kami juga melihat penjualan buku berdasarkan reputasi dari penulis tersebut. Nah, reputasinya ini dinilai dari rating, rata-rata rating yang diperoleh dari penulis tersebut. Ratingnya rating apa? Rating dari buku yang ditulis oleh masing-masing penulis tersebut. Nah, di sini untuk penulis dengan rating yang paling tinggi itu akan dinyatakan sebagai warna yang paling gelap. Di sini karena saya gunakan warna biru, jadi semakin ke kanan, warna birunya semakin pudar dan di situ ratingnya semakin menurun. Nah, apabila saya gunakan diagram pie chart untuk melihat jumlah dari penjualan buku untuk masing-masing penulis, sini posisi pertama dapat dilihat dengan jelas, yaitu diduduki oleh Bianca Thompson, di mana dia berhasil menulis buku, apapun bukunya itu, menulis buku, Bianca Thompson itu berhasil memperoleh sebesar $230.000 dari penjualan buku-bukunya. Ini berkorelasi positif juga dengan ratingnya, karena di sini Bianca Thompson memiliki rating yang paling tinggi di antara penulis-penulis lain. Apabila kita lihat di posisi kedua di sini, yaitu Ward Hyde. Ya. Ward Hyde di sini, apabila saya klik, maka dia dapat sebanyak 25.000 US dollar. Oh, ini Bianca Thompson 130.000 US dollar. Dan seterusnya. Jadi, sini disusul oleh Caroline Segal. Di sini Caroline Segal itu tidak masuk dari posisi 10 besar. Jadi apabila kita tulis di sini, untuk oke. Nah, jualannya itu dari 10 penulis dengan rating tertinggi adalah sebanyak ini. Bila kita tidak menghiraukan ke 10 ini, maka penjualannya ada sebanyak. Oke, untuk story pertama cukup, akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya untuk membahas story yang kedua. Perkenalkan, nama saya Stephanie Vivian Tantio dengan NPM 61620011010. Perkenalkan, nama saya Andana Sianabila Wardani dengan NPM 162101128. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjualan buku yang dihasilkan bergantung pada banyaknya awards yang didapatkan atau tidak. Berdasarkan bar plot yang disajikan, kami ingin melihat buku yang paling populer dan tidak populer dari seluruh judul buku yang diberikan. Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepopuleran buku, kami menganalisis 4 metrik yang dianggap memiliki pengaruh, yaitu total penjualan, jumlah ulasan atau review, jumlah check-out, dan rating buku. Nah, berdasarkan analisis ini, buku terpopuler untuk 3 metrik, yaitu penjualan, rating, dan jumlah review adalah The Mel King. Namun, untuk jumlah check-out, buku terpopuler adalah Read Sweet. Sebaliknya, judul buku yang tidak populer untuk keempat metrik adalah Land, Wet, Water, Sky, Space. Nah, meskipun keempat metrik tersebut mempengaruhi kepopuleran buku, pengaruhnya tidak signifikan. Misalnya, The Mel King masih menduduki posisi top 2 untuk jumlah check-out.
menunjukkan bahwa buku ini tetap populer meskipun tidak menjadi yang teratas. Pola yang sama berlaku juga untuk buku yang tidak populer. Nah, untuk buku dengan kepopuleran biasa saja, metrik-metrik tersebut tidak terlalu berpengaruh. Hal ini mungkin disebabkan oleh preferensi pembeli yang cenderung memiliki buku dengan rating baik, penjualan tinggi, banyak check out, dan banyak review. Sebaliknya, mereka menghindari buku dengan rating buruk, penjualan rendah, sedikit review, dan sedikit check out. Oleh karena itu, metrik-metrik tersebut lebih terlihat pengaruhnya pada buku yang sangat populer atau sangat tidak populer. Kemudian, untuk melengkapi analisis kepopuleran buku, kami juga melihat visualisasi tren penjualan buku setiap bulan di tahun 2193. Visualisasi ini memberikan informasi penting tentang kapan buku paling banyak dibeli dan perubahan jumlah penjualan dari bulan sebelumnya. Dengan mengetahui tren ini, kita dapat mengidentifikasi bulan-bulan dengan penjualan tertinggi dan periode dengan perubahan penjualan terbesar. Next. Kemudian, saya akan menjelaskan penulis yang mendapatkan penghargaan paling cepat dan paling lambat. Melanjutkan dari analisis tren penjualan yang barusan, kami akan meneliti lebih lanjut mengenai penghargaan yang diterima oleh penulis. Visualisasi berikutnya menampilkan data dengan nama penulis, judul buku, nama penghargaan, dan tahun penghargaan. Di sini kita dapat mengetahui umur penulis saat menerima penghargaan. Bianca Thompson adalah penulis termuda yang menerima penghargaan dengan bukunya The Mailman King, meraih Hugo Award dan Nebula Award pada usia 29 tahun. Sedangkan Charles Fenimore adalah penulis tertua yang menerima penghargaan dengan bukunya yang berjudul No More Lightning, meraih Man Booker Award pada usia 71 tahun. Nah, setelah melihat penghargaan yang diterima penulis, kami akan mengevaluasi tingkat kesuksesan mereka berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Bianca Thompson dan Caroline Segal merupakan penulis yang sangat sukses dengan pendapatan lebih dari 1,1 juta untuk setiap buku yang ditulisnya. Diskon tinggi yang diberikan mungkin berpengaruh terhadap tingkatan penjualan mereka. Namun, kasus berbeda terjadi pada Arthur McCrum, yang meskipun memberikan banyak diskon, penjualan dan pendapatannya tetap tidak tinggi. Selanjutnya, akan diketahui banyaknya buku yang pernah dipublish beserta hari terbitnya. Nah, pada visualisasi di sini dapat dilihat bahwa banyaknya buku yang diterbitkan itu ada pada hari Selasa, dan yang mempublishnya adalah publishing house Etalin Sherdu Press. Dengan banyaknya buku yang diterbitkan per hari tertentunya adalah 20. Apabila kita klik chartnya di sini, kita bisa melihat bahwa ada 4 genre yang diterbitkan. Yang pertama ada sci-fi atau fantasi, kemudian ada misteri, kemudian ada fiction, dan yang terakhir ada yang adult. Nah, di sini kita dapat perhatikan ada top 2 genre buku yang paling diminati. Dan kita akan pilih satu di sini yang bergenre fiction. Dari yang bergenre fantasi di top 1-nya itu sudah memenangkan 2 award, yaitu Hugo Award dan Nebula Award, dan sudah pernah menang sebanyak 4 kali, dan salesnya itu sudah mencapai $14.679 dengan total sales uang tabelnya adalah 45,21% yang ditulis oleh Bianca Thompson. Kemudian top 2-nya yaitu Misery, itu tidak pernah memenangkan award, dan jumlah salesnya itu sudah mencapai 7.548 dan total sales uang tabelnya adalah 23,25% yang ditulis oleh Karen Segal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada juga buku bergenre fiksi atau fiction yang sudah memenangkan award sebanyak 1 kali, dan tapi hanya mencapai sales itu sebanyak $170 dengan total sales uang tabelnya adalah 0,52%. Nah, kita juga dapat lihat di sini bahwa format buku yang digunakan itu yang tertinggi adalah mass market paperback, yang kedua hardcover, yang ketiga trade paperback, dan yang terakhir adalah grafik. Selanjutnya, di sini
adalah pengaruh award pada penjualan buku secara keseluruhan. Dapat dilihat bahwa ini adalah buku dengan penjualan dari yang paling laris sampai yang kurang laris. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa apakah buku-buku tersebut sudah pernah memenangkan award atau belum. Dapat dilihat bahwa dari top 5 buku dengan penjualan tertinggi ini, itu masih ada buku yang tidak pernah memenangkan award tapi masih laris di pasaran. Nah, dari chart-charts atau dari story yang sudah kita jelaskan, bahwa dapat disebutkan penghargaan yang diterima suatu buku tidak memiliki pengaruh kuat terhadap penjualannya. Meskipun ada penulis dan negara yang sering menang penghargaan, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penjualan buku mereka. Cerita dari visual ini menggambarkan berbagai aspek yang mempengaruhi kepopuleran dan penjualan buku. Meskipun matrik seperti penjualan, ulasan, checkout, dan rating memberikan gambaran tentang popularitas, pengaruhnya tidak selalu signifikan. Tren penjualan tahunan membantu memahami pola pembelian, sementara analisis penghargaan menunjukkan bahwa usia penulis saat menerima penghargaan dan frekuensi kemenangan tidak selalu terkait dengan penjualan tinggi. Pendapatan penulis dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk strategi diskon, tetapi tidak selalu menjamin kesuksesan. Akhirnya, meskipun penghargaan memberikan pengakuan, mereka tidak selalu meningkatkan penjualan buku secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.